Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Indasari dari Prodi Manajemen semester 4 dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu human capital dalam era knowledge economy. Mari kita memasuki slide selanjutnya. Kalian tahu apa itu human as capital dalam era knowledge economy? Human capital mengacu pada seluruh sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan secara utuh untuk eksistensi suatu organisasi. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tacit knowledge. Apa itu yang disebut dengan tacit knowledge? Ilmu yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun lewat pengalaman kerja, pendidikan, serta apa yang ia baca dan pelajari. Tacit knowledge sifatnya tersembunyi dalam tiap individu. Yang kedua, explicit knowledge. Apa yang disebut dengan explicit knowledge? Ilmu yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan, video, standar operasional, sehingga mudah dipelajari orang lain. Di sini ada dua kecenderungan utama yang mempengaruhi perkembangan knowledge, yakni globalisasi dan teknologi. Menurut Van Devender, pada tahun 2000 juga merangkum pendapat Justi pada tahun 1997 dalam Wick et al. Pada tahun 1997 yang mengidentifikasi perubahan pada era knowledge economy dibagi menjadi 5. Yang pertama, pentingnya keseimbangan hukum ekonomi digantikan oleh aspek knowledge dan informasi yang sangat menjadi aset terpenting. Yang kedua, terminologi bekerja atau yang disebut dengan work sudah digantikan oleh pentingnya lifelong learning atau proses belajar berkelanjutan. Yang ketiga, pemahaman dan implementasi akan pentingnya sikap, peran, tanggung jawab, serta jenjang karir berubah. Konsep organisasi berubah. Yang terakhir, konsep penduduk berubah dan konsep layanan produk berkembang. Kecenderungan perubahan dalam dunia bisnis. Menurut Garrick and Clegg, pada tahun 2000, Growth pada tahun 1994, Jordan dan Jones pada tahun 1997, dan Lang pada tahun 1997 dalam Wick et al. Pada tahun 1994 antara lain kecepatan perubahan berakselerasi dengan cepat. Dunia bisnis menjadi arena kompetisi yang teramat ketat. Kompetisi bersifat sangat global. Menurut Van Devender, pada tahun 2002 juga merangkum pendapat Davy 1997 yang memprediksi perubahan dunia industri akibat adanya evolusi knowledge economy. Yang pertama, tidak ada lagi konsep lifetime employment. Karyawan bekerja berdasarkan kontrak atau suatu proyek yang mengikatnya. Perputaran profesi, profesional, manajerial, teknikal, dan pekerjaan di area layanan jasa meningkat. Sedangkan profesi sebagai clear, operator, serta buruh akan kurang dibutuhkan. Teknologi yang lebih canggih, proses bisnis yang lebih baik, tetapi juga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Menurut Faibi, berikut penjabaran beberapa kunci sukses yang diraih oleh sebuah perusahaan antara lain dibagi menjadi dua faktor penentu. Yang pertama itu pengelolaan staf yang baik. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih. Faktor penentu utama yang menentukan keberhasilan dan peningkatan produktivitas dari
pada staf perusahaan penerbitan antara lain rekrutmen, support system, struktur organisasi, investasi, komputerisasi. Menurut Jasab Raha pada tahun 2003 merangkum beberapa definisi mengenai knowledge management sebagai berikut. Di sini ada tabel dari penulis Davenport dan Prusak pada tahun 1998, Swan et al. Pada tahun 1999, Skymay pada tahun 1999, Martins et al. Pada tahun 2000, With Badgers pada tahun 2000, Evans pada tahun 2003 membuat rangkuman perbedaan antara peran divisi sumber daya manusia yang masih bersifat tradisional dengan karakteristik divisi HRD yang fokus pada pengembangan human capital sebagai berikut. Di sini ada karakteristik dalam peran tradisional sumber daya manusia itu ada reaktif, pengawas karyawan, gugus tugas, isu kualitatif. Untuk karakteristik dalam peran sumber daya manusia modern, proaktif, partner bisnis, berorientasi pada tugas dan pemberdayaan. Yang terakhir itu isu kuantitatif. Menurut Gold pada tahun 2003 menggambarkan peta hubungan antara human resource management atau yang disebut HRM dan knowledge management. Dalam gambar di bawah ini bisa dilihat di sini ada peran, hubungan, konteks, fokus strategi, fokus pembelajaran. Untuk itu, divisi HRD juga diharapkan mampu menjadi pemimpin dalam perubahan dengan cara antara lain. Yang pertama itu, manajemen perubahan selalu merujuk pada manusia sebagai subjek dan objek perubahan itu sendiri. Yang kedua, memahami bahwa perubahan harus dimulai dari top manajemen dan dimulai pada hari pertama day one perubahan dirancangkan. Dibutuhkan kepercayaan yang tinggi antara karyawan dan manajemen, menciptakan iklim bahwa proses perubahan menjadi proyek bersama seluruh karyawan, bukan hanya milik manajemen semata. Yang terakhir, membangun komunikasi terbuka atas strategi dan rencana organisasi untuk mensukseskan perubahan. Sini ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama itu proaktif, yang kedua komunikatif, yang ketiga knowledge sharing, yang keempat waktu, yang terakhir knowledge management. Ya, kita memasuki bab ketiga yaitu human capital readiness. Apa itu yang dimaksud dengan human capital readiness? Ketersediaan human capital readiness yang tinggi juga sejalan dengan general strategic objective perusahaan yang akan dicapai, antara lain berkomitmen untuk menjadi partner bisnis terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan dengan cara mengimplementasikan seluruh nilai luhur organisasi di setiap aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari, dan kemudian berkomitmen untuk mencapai kualitas kinerja secara total dan menyeluruh di seluruh area tugas. Sini ada beberapa permasalahan serta alternatif solusi pada gambar berikut ini. GAP, current situasi, alternatif solusi. Identitas situasi, implementasi atau yang disebut IDP. Peningkatan kompetensi di seluruh area, peningkatan kualitas kepemimpinan. Dari seluruh uraian tersebut di atas, berikut beberapa langkah yang harus disinergikan di tingkat organisasi, di tingkat divisi, dan di tingkat individu agile knowledge worker antara lain. Di sini dibagi menjadi